Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah dikaruniakan pada kita semua, sehingga pada pagi hari yang sejuk ini kita dapat sama-sama menunaikan salat subuh berjamaah. Dan saat ini kita dengarkan sama-sama khutul qulub atau nutrisi hati kita, untuk mengisi supaya hati kita tidak kosong. Kita kasih nutrisi supaya sehat. Salawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada pagi hari ini adalah doa. Bahwa doa punya peran penting dalam kita mencapai cita-cita kita, mencapai keinginan kita. Setiap kita pasti punya keinginan-keinginan, punya obsesi. Ada hal-hal yang ingin dicapai. Nah, untuk mencapai ke sana, di samping kita berusaha secara real, misalnya kita ingin pintar, kita belajar, kita ingin pergi haji, kita nabung, kita ingin umroh, kita nabung juga, kita ingin kaya, kita bekerja, ya kan? Tapi usaha-usaha ini saja tidak cukup. Kita mesti bantu dengan doa. Dan doa itu bukan sekedar kita menggantungkan harapan pada Allah, bukan sekedar itu. Tapi doa itu ternyata ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Dan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah atau mintalah ya pada aku, kata Allah, astajib lakum, aku akan berikan sesuai dengan apa yang dimintai. Luar biasa. Ini adalah perintah Allah. Setiap perintah Allah kita lakukan itu pahala. Maka berdoa itu, seandainya pun doa kita itu belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doa terus, itu ibadah. Itu kita mendapat pahala. Kan itu dalam hadis juga dikatakan ad-du'a silahul muslim. Doa itu adalah alat. Silah itu senjata, bukan sekedar alat. Senjata bagi seorang muslim. Dan doa itu adalah juga ukuran keimanan dan ketakwaan. Orang yang imannya kuat, takwanya kuat, itu pasti banyak doanya. Dan doa punya kemampuan yang luar biasa. Para anbiya, para nabi,
para rasul itu semuanya berdoa. Doa itu karena bisa mengubah takdir, kata para ulama. Maksudnya mengubah takdir itu ada sesuatu yang seharusnya secara alamiah itu akan terjadi, tapi dengan doa bisa tidak terjadi. Bagaimana kisah Nabi Yunus yang ditelan sama ikan? Secara akal, secara rasional, orang ditelan ikan di dalam laut mesti mati. Tetapi Nabi Yunus berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah zalim pada diriku sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuniku, wa tarhamna, dan tidak memberikan rahmat, maka aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian Allah berikan jalan. Ikan yang baru saja menelan Nabi Yunus itu, kemudian dia perutnya mules sekali ya, maka dia lari ke pantai daratan dan memuntahkan Nabi Yunus. Itu doa. Karena itu kita sebagai seorang muslim jangan segan-segan berdoa. Karena Allah suka pada hambanya yang suka berdoa. Kalau kita tidak mau berdoa, itu kita dianggapnya sombong. Karena segala sesuatu yang terjadi ini Allah yang menentukan. Kalau kita tidak bisa mau berdoa, tidak minta, maka usaha-usaha kita ini mesti ditopang dengan doa. Kita ingin membangun rumah tangga yang tentram, yang sakinah, mawaddah, warahmah, musamarah. Itu di samping kita berusaha sehari-harinya, bagaimana mencukupi ekonominya, bagaimana memberi kasih sayang sama keluarganya, anak, istri. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah menghendaki dengan doa kita, Allah yang akan mencarikan jalannya. Allah Maha tahu bagaimana sebaiknya. Maka dengan doa itulah kita bisa menyampaikan apa keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah bisa tahu meskipun kita tidak menyampaikan dengan doa. Tapi dengan doa itu adalah berekspresinya kita, dan itu ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah, dan ad-du'a mukhul ibadah. Tadi ad-du'a silahul mu'min. Sekarang ada juga hadis ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu mukhnya, mukh itu apa? Otaknya ibadah. Segala ibadah-ibadah ini mesti dibarengi dengan doa. Dan kita ketika kita sholat itu isinya semuanya doa. Semuanya doa. Dan kita tidak cukup dengan doa di sholat saja. Karena itu habis sholat kita berdoa, di mana kita juga berdoa. Sambil jalan, sambil bekerja pun bisa kita berdoa. Karena doa itu ibadah. Dan orang yang tidak mau berdoa, ini ada indikasi bahwa keimanannya pada Allah kurang percaya pada Allah, sehingga tidak minta. Karena Allah itu tidak seperti sifat manusia yang kalau dimintain tidak suka, tapi Allah justru senang kalau diminta. Kalau ada hambanya berdoa, itu berarti mendekat
Karena Allah suka pada hambanya yang mendekat, bukan hambanya yang menjauh, hamba yang mendekat. Para nabi, Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaiha, ya, Nabi Yusuf ketika berada di kamar, Zulaiha masuk merayu Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf mau keluar dari kamar, ditarik baju belakangnya oleh Zulaiha sehingga robek. Maka kemudian Nabi Yusuf ketika keluar dari kamar sama Zulaiha, ketemu sama Al-Aziz, majikannya atau bapak angkatnya. Ketahuan di situ. Maka Nabi Yusuf sudah bingung dan diancam untuk dipenjara. Maka Nabi Yusuf berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bilang, qala yang artinya, ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada aku harus melayani rayuannya Zulaiha. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya, ya, mimma yad'unani ilayya. Ya Allah, aku lebih suka di penjara daripada aku harus melayani apa yang mereka lakukan ini. Maka Nabi Yusuf minta agar dilindungi, ya, agar dilindungi dari rayuan Zulaiha ini. Maka kemudian Allah ijabah, tidak lagi rayuan itu. Semua nabi itu juga berdoa, padahal nabi itu orang kekasih Allah, ya. Tapi justru seorang nabi itulah yang selalu berdoa, mendoakan dirinya, mendoakan keluarganya, mendoakan umatnya. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, kita juga berdoa. Dan Bapak Ibu sekalian, doa itu ada adab-adabnya, ya. Misalnya kita berdoa itu jangan lupa diawali dengan sholawat dan hamdalah, atau hamdalah dan sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin, ya begitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena ada hadisnya, doa yang tidak diawali dengan sholawat itu mahjub, tidak sampai. Maka doa itu jangan lupa diawali dengan hamdalah dan sholawat, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa itu juga ada etika-etikanya yang sebaiknya kita ikuti seperti para nabi berdoa. Misalnya tadi yang saya bacakan, Nabi Yunus dan para nabi itu doanya yang semua nabi ucapkan doanya adalah Rabbana zalamna anfusana. Pengakuan pada Allah tentang dirinya ini berbuat zalim. Karena kita manusia ini selalu dilingkupi dengan kesalahan-kesalahan. Maka kita
menyatakan pengakuan kezaliman kita pada diri sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak ampuni ya Allah, wa tarhamna, dan tidak Engkau berikan rahmat pada kami, lanakunanna minal khasirin, dan aku pasti akan menjadi orang-orang yang merugi. Berdoa itu kita merendah pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berdoa merasa hebat. Berdoa itu meminta bisa dengan memelas, merendah. Karena itu doa juga bagus diucapkan dengan suara yang lembut. Suara yang lembut. Berdoa dengan hati yang khusyuk, bukan dengan marah. Jangan kita berdoa bersuara seperti orang marah. Itu tidak sesuai. Tidak sesuai dengan doa yang kita ucapkan. Doa pertama memuji pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat, kemudian kita merendahkan diri, kemudian kita meminta apa yang kita inginkan. Dan berdoa itu tidak mesti berbahasa Arab. Meskipun diutamakan kalau kita bisa mengikuti doa-doa maksur, doa-doa yang kita temukan di Al-Quran atau dalam hadis yang pernah diucapkan atau dilakukan oleh para nabi. Tapi bukan hanya itu, kita bisa berdoa dengan bahasa kita sendiri. Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha mengerti, Allah Maha paham apa yang kita inginkan. Tapi kita mesti berdoa itu supaya untuk menguatkan cita-cita kita. Kita punya keinginan, kita berdoa. Jangan lupa bahwa doa itu silahul mukmin bagi saya. Itu adalah senjata kita untuk apapun keinginan kita, keinginan yang baik. Ya, jangan berdoa mendoakan yang jelek, mendoakan orang jelek. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Mendoa itu adalah mendoakan orang atau mendoakan diri sendiri atau orang lain untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Jangan berdoa atau nyumpain kalau kita menginginkan orang lain berbuat buruk, itu namanya nyumpain, bukan doa. Ya. Kita disuruh berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan-kemudahan pada kita. Dan kalau kita punya bahasa yang bagus untuk berdoa, lakukan. Asal itu yang bikin kita khusyuk. Karena para ulama itu juga dulu menyusun doa-doa yang indah didengarnya. Maka yang mendengar merasa enak, bisa khusyuk. Kita bisa menyusun kata-kata sendiri yang indah-indah dalam berdoa. Tapi tidak harus begitu. Kita bukan pujangga, kita bukan penyair. Rasanya sulit kita menyusun kata-kata yang indah itu. Apa saja. Bahkan ada salah seorang jamaah haji dari Afrika berdoa di depan Ka'bah. Tidak tahu bagaimana doanya, apa yang harus diucapkan. Apalagi berbahasa Arab, dia tidak bisa bahasa Arab. Maka yang dia di depan Ka'bah, ada videonya itu. Ya Allah, fulus. Ya, tentu ini kurang baik ya. Tapi ya ini kalau saya lihat inilah cara dia mengungkapkan. Ya, cara dia mengungkapkan tidak bisa berbahasa Arab yang baik.
Dia tahunya fulus, duit, fulus. Ya Allah minta uang. Tapi ketulusan dia menyampaikan, ya Allah fulus itu, itulah doanya. Ya mudah-mudahan Allah kabulkan itu. Walaupun kalau dari segi adab doa kurang bagus itu, karena tidak sesuai tadi. Misalnya baca salawat dulu, baca hamdalah dulu, kemudian memuji Allah dulu, tapi langsung fulus. Tapi dengan usaha doa. Begitu kita juga. Kita mungkin satu saat dalam keadaan tertentu, jangankan kita mengarang kalimat yang indah, ya, dalam keadaan yang, tapi justru doa yang dalam keadaan tertentu yang kita mutor, kita dalam keadaan keadaan kesempitan, dan itu justru doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau di antara doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doaul mazlum, doanya orang-orang yang zalim, orang yang mazlum, yang dizalimi. Ya. Kalau kita sedang merasa dizalimi orang, berdoalah. Ya. Berdoalah, itu mustajab. Doa mustajab. Ya tentu bukan hanya itu, doa mustajab itu ya di masjid habis sholat, ya, antara azan dan iqamat itu adalah waktu kita berdoa yang mustajab juga. Di hari Jumat itu doa-doa yang mustajab. Ya, doa-doa ketika khatib sebelum naik mimbar itu doa waktu juga mustajab. Tapi tidak harus kita menunggu waktu itu. Kita kapan saja berdoa. Dan kita serahkan berdoa itu, kita juga menyerahkan urusan kita yang sulit ini pada Allah Subhanahu wa taala. Memohon untuk diberikan jalan keluar. Dan kadang-kadang ada hal-hal yang kemudian Allah ijabah yang sebenarnya secara rasional itu sulit, tapi Allah berikan. Ya, Allah berikan. Dan berdoa itu tadi dengan kerendahan hati, dengan ketulusan. Karena itu biasanya orang yang doanya tulus itu orang dalam keadaan tertentu, dalam keadaan sulit itu doanya tulus. Dalam keadaan kekurangan itu orang doanya tulus langsung. Tapi kalau dalam keadaan biasa-biasa saja kadang-kadang kurang khusyuknya, karena tidak ada penghayatan. Jadi kalau orang dalam keadaan kesusahan itu pasti ya, dia merasakan betul ketika berdoa itu benar-benar. Karena itu dari para nabi, para salafus saleh, para ulama semuanya mengajarkan agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya mengandalkan usaha real. Meskipun kita punya otak yang brilian, ya, tapi banyak kejadian-kejadian ini yang tidak masuk akal. Karena kalau Allah berkehendak, semuanya bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Tapi itu tadi, untuk mencapainya, di samping kita usaha, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan. Apapun yang kita minta kepada Allah, mintalah. Dan jangan putus asa. Misalnya berdoa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu kapan sebaiknya doa ini dikabulkan. Bahwa doa Nabi Ibrahim agar sekitar Ka'bah itu dimakmurkan, di situ banyak buah-buahan,
Itu baru sekarang ini dikabulkannya. Itu sejak zaman Nabi Ibrahim. Dan kalau kita rasiokan, kita lihat dengan logika, zaman dulu padang pasir yang di situ hanya ada pasir, tidak ada tumbuh-tumbuhan, ada Ka'bah di situ. Bagaimana mungkin kemudian Nabi Ibrahim itu punya pikiran agar di sini nanti banyak buah-buahan, ramai. Dan ternyata ini dikabulkan oleh Allah. Di Mekah walaupun tidak ada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan banyak. Buah-buahan banyak dari mana-mana. Kemudian ramai. Luar biasa. Itu berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita misalnya ingin punya keturunan yang alim, punya keturunan yang saleh, apapun kita saat ini, berdoalah. Allah akan kabulkan, kalau tidak dalam jangka dekat atau jangka pendek, jangka panjang. Karena doanya Nabi Ibrahim aja panjang itu, dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikabulkan. Dan satu poin yang penting, bahwa doa itu ibadah. Sehingga setiap kita berdoa itu kita dapat pahala. Setiap kita berdoa kita dapat pahala. Dan doa itu juga bisa melembutkan hati. Karena ketika kita berdoa, kita mesti merendah. Kita disuruh merendah. Merendah itu tidak berarti menurunkan kualitas. Karena kualitas kita tetap tinggi. Tapi di depan Allah nggak ada yang tinggi manusia. Tapi di sama manusia kita merendah pada Allah itu tidak berarti kita makin rendah. Tapi justru kita makin tinggi di sisi Allah. Dan kalau kita tinggi di sisi Allah, kita juga Allah akan tinggikan derajat kita di depan manusia. Maka selalulah hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Juga mesti kita tahu bagaimana para ulama mengajarkan agar doa-doa kita dikabulkan. Di antaranya lah makanan kita halal, pakaian kita halal, ucapan-ucapan kita yang baik-baik, ibadah kita baik, ya. Itulah diantaranya doa-doa. Karena itu Nabi pernah bersabda, bagaimana seseorang mengangkat tangannya tinggi-tinggi berdoa, tapi makanan yang dia makan haram, pakaian yang dia pakai diperah dengan haram. Ini yang menjadi doa kita mahjub, tertutup, dan tidak sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita sebisa mungkin kita berusaha harta yang kita dapatkan itu kita dapatkan dari cara halal. Cara halal itu diantaranya adalah kita mendapatkan harta itu semua pihak itu ridho. Kalau ada yang tidak ridho, itu tandanya ada sesuatu hal, ya. Karena itu kita perlu juga etika dalam bergaul ini, berdagang apapun kita supaya mendapatkan ridho. Kita jual beli pun dengan begitu. Jual beli itu antara ridho, saling ridho. Ya. Kalau ada penjualnya tidak ridho atau pembelinya tidak ridho, berarti ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki, ada kesalahan. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita termasuk orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita diberikan keimanan yang kuat, ketakwaan yang kuat, sehingga kita doa-doa yang diterima oleh Allah. Mari kita sama-sama tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallim wa sallallahu tabaraka ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Abdul yafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدعنا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ولساننا لسان الذاكرين وقلوبنا قلوب الخاشعين ونسألك خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر وخير ما جرى به القلم برحمتك يا ارحم الراحمين. ولا تفتح لنا سريرنا على رؤوس الخلائق. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل مقربنا الى حبك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.